Kedatangan Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Di episode keempat ini kita akan membahas masalah kedatangan Dajjal dan turunnya Nabi Isa, dan apa sajakah yang akan terjadi di saat itu. Bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, Anda semua bisa melihat di kolom deskripsi di bawah ini. Sebelum kita memasuki topik pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, mari kita klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal adalah seorang anak Adam yang mempunyai ciri-ciri yang jelas, akan dapat dikenali oleh setiap mukmin apabila ia keluar, sehingga mereka tidak terkena fitnahnya. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar di muka bumi. Sedangkan diturunkan Nabi Isa untuk membantu Al-Mahdi dan muslimin pada saat itu, yang terutama adalah untuk membunuh Dajjal. Berikut 9 pembahasan yang sudah kami rangkum untuk Anda semua melalui hadis dan Al-Quran. 1. Ciri-ciri Dajjal. Dia seorang yang masih muda, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, dan rambutnya keriting. Mata sebelah kanannya buta, menonjolkan keluar bagaikan buah anggur yang mengapung. Di atas mata kirinya ada daging tumbuh, tertulis di antara kedua matanya, kafir, dapat dibaca oleh setiap mukmin. Nabi SAW bersabda, "Aku peringatkan kalian terhadapnya. Tidak ada seorang nabi kecuali memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Nuh telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal, tetapi aku akan sampaikan kepada kalian sesuatu yang tak pernah disampaikan oleh seorang nabi sebelumku kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, dan sesungguhnya Allah tidak buta sebelah matanya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dajjal akan muncul dari arah timur, dari Husaran, sekarang terletak di Iran Timur, dengan diiringi 70.000 orang Yahudi As-Sabahan. Hadis riwayat Muslim. 2. Fitnah terbesar yang dibawa Dajjal. Dikutip dari ceramah Ustadz Zulkifli M. Ali LCMA, fitnah Dajjal termasuk fitnah besar akhir zaman. Bahkan ia merupakan fitnah terbesar semenjak Allah menciptakan Adam. Bagaimana tidak, ia memiliki kemampuan ajaib. Ia bisa mengendalikan hujan, mengatur bumi menumbuhkan tanamannya, membawa surga yang hakikatnya neraka, dan sebaliknya, dan menguasai kekayaan bumi yang melimpah. Karena bahayanya yang sangat besar, Nabi SAW telah memperingatkan umat kita atas fitnah tersebut. Barang siapa mendengar ada Dajjal, hendaklah ia bersembunyi darinya, karena demi Allah, ada seseorang mendatanginya dan ia mengira bahwa ia benar-benar beriman, lalu ia mengikutinya, karena banyaknya subhat, kesamaran yang menyertainya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Al-Hakim. Dajjal berjalan di muka bumi dengan cepat seperti hujan yang ditiup angin. Ia masuk ke setiap negeri kecuali Mekah dan Madinah, karena kedua kota tersebut dijaga para malaikat. Diriwayatkan dari yang lain, Dajjal tidak dapat masuk ke 4 masjid, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. 3. Doa yang diajarkan agar tidak terkena fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar. Karena dahsyatnya hura-hura dan bahaya fitnah Dajjal, Nabi SAW telah memperingatkan umatnya atas fitnah tersebut dan mengajarkannya doa terhindar dari fitnah Dajjal. Karena begitu menakutkannya fitnah Dajjal ini, maka Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa agar terhindar dari fitnah Dajjal. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Sahih Muslim, meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Kahfi sebagaimana ia diturunkan, maka baginya cahaya pada hari kiamat dan tempat berdirinya hingga Mekah. Dan barang siapa membaca 10 ayat terakhirnya, kemudian Dajjal keluar, maka dia tidak akan dapat dikuasainya." Hadis riwayat Muslim.
Dan bagi kita semua yang mempunyai keimanan besar dan keimanan yang kecil, kita dianjurkan wajib untuk menjauhi Dajjal. Karena pada saat itu nanti ada seseorang yang merasa memiliki iman kokoh. Saat ia berjumpa dengan Dajjal, dirinya menjadi pengikut Dajjal karena hebatnya pengaruhnya, dan orang tersebut akan menjadi kafir juga. 4. Seberapa lamakah Dajjal di muka bumi? Dajjal berada di muka bumi selama 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Dajjal muncul setelah ia mendatangi kaum dan menyeru mereka, maka menerimanya. Ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan, lalu langit menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, lalu bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Dan yang lebih parah lagi, Dajjal datang kepada umat manusia, mengaku dirinya Tuhan, dan memaksa mereka untuk menjadi pengikutnya. Untuk mensukseskan dakwahnya, ia membuktikan kepada masyarakat dengan berbagai kesaktiannya bahwa dirinya Tuhan. Di antaranya, dia mengaku bisa membangkitkan orang mati dari kuburan. Dan sejatinya ini hanyalah tipuan Dajjal. Dia mengaku mampu membangkitkan orang mati yang sudah dikubur, dan Dajjal menampakkan kemampuan ini dengan bantuan setan. Karena setan dan Dajjal memiliki satu misi yang sama. Di antara fitnah Dajjal, dia menawarkan seorang Arab Badui, "Renungkan, sekiranya aku bisa membangkitkan ayahmu dan ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu?" Laki-laki Arab tersebut menjawab, "Ya." Kemudian muncullah dua setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Keduanya berpesan, "Wahai anakku, ikutilah dia. Sesungguhnya dia adalah Rabbmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itu, pemahaman bahwa Dajjal akan menghidupkan semua orang yang telah dikubur, kemudian mendakwahi mereka dan mengajak mereka untuk menjadi pengikutnya, ini pemahaman yang salah. Karena Dajjal tidak mampu membangkitkan orang yang telah dikubur. Masya Allah, sangat mengerikan kuasa dan fitnah Dajjal pada saat itu. 5. Turunnya Nabi Isa di saat Al-Mahdi memimpin untuk membunuh Dajjal. Sahabat semua, semoga Anda masih menyaksikan video ini sampai habis. Mungkin penjelasan Al-Mahdi sudah kita sajikan di episode sebelumnya. Nabi Isa alaihi salam turun menyelamatkan umat Islam. Al-Mahdi memalingkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, memperlihatkan makmum pada saf pertama. Maka ketika itulah Nabi Isa hadir. Laksana menitisnya air kepada rambut Al-Mahdi. Lantas Al-Mahdi berkata, "Silahkan ke depan dan jadilah imam kami." Nabi Isa menjawab, "Sesungguhnya sembahyang ini diikamatkan untukmu." Sabda Nabi SAW. Kemudian Nabi Isa sembahyang di belakang seorang lelaki daripada keturunanku. Tugas pertama Nabi Isa alaihi salam adalah sebagai pembunuh Dajjal. Untuk tujuan itu, Nabi Isa alaihi salam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu subuh, ketika umat Islam sedang berdiri untuk mengerjakan sembahyang subuh. Turunnya Nabi Isa alaihi salam ini memang mengejutkan seluruh umat Islam. Selepas sembahyang subuh itulah Nabi Isa alaihi salam bersiap-siap untuk membunuh Dajjal, seperti yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya sebelum turun ke bumi ini. Dari mana turunnya Nabi Isa alaihi salam itu tidak perlu dibahas dan diungkit. Yang penting sekali, Nabi Isa alaihi salam turun ke dunia dalam keadaan seolah-olah orang yang baru berusia 33 tahun. Sama seperti keadaannya sewaktu diselamatkan Allah dari perangkapan oleh Yahuza Iskarius, anak muridnya. 6. 5 hikmah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama, sebagai bantahan bagi Yahudi yang mengklaim bahwa mereka telah membunuh Isa bin Maryam, sungguh Allah akan mengungkap kedustaan mereka.
Isa nantinya yang akan membunuh mereka dan membunuh pemimpin mereka, yaitu Dajjal. Kedua, Isa bin Maryam telah menemukan dalam Injil mengenai keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam firman Allah. Dan sifat-sifat mereka, para nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Dari sini Nabi Isa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi bagian dari mereka, para sahabat. Allah pun mengabulkan doanya. Allah membiarkan beliau hidup hingga akhir zaman. Beliau pun akan menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Dajjal muncul, beliau pun yang akan menumpasnya. Ketiga, turunnya Isa dari langit semakin dekat dengan ajal beliau. Beliau pun akan dimakamkan di muka bumi. Oleh karena itu, dia menunjukkan bahwa tidak ada makhluk yang terbuat dari tanah yang mati di tempat lain selain bumi. Keempat, turunnya Nabi Isa juga untuk membungkam Nasrani. Sungguh Allah akan membinasakan berbagai agama di masa Isa turun, kecuali satu agama saja yang tersisa, yaitu Islam. Isa pun akan menghancurkan salib-salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Artinya tidak ada pilihan jizyah, yang ada hanyalah pilihan untuk masuk Islam. 7. Kenapa Nabi Isa yang dipilih untuk membunuh Dajjal? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal? Kemunculan Nabi Isa kelak di akhir zaman telah dijelaskan secara gamblang dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam hadis Nabi itu telah dijelaskan bahwa kelak Isa bin Maryam akan turun kembali ke bumi untuk menegakkan kebenaran dan menjadi hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib-salib, menghentikan jizyah, membunuh babi-babi yang ada, memberikan harta dalam jumlah yang sangat besar, sehingga tidak akan ada seorang manusia pun yang akan mau menerima harta itu. Nabi Isa turun ke bumi untuk yang kedua kalinya di Menara Putih Damaskus. Hal ini juga telah dijelaskan secara jelas dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Dalam hadis telah disebutkan bahwa Isa akan diturunkan kembali di atas Menara Putih Damaskus, dan kedua tangannya akan memegang bahu kedua malaikat yang mendampinginya. Nafas Isa tidak bisa dicium oleh orang-orang pengikut Dajjal, dan Isa akan mencari serta membunuh Dajjal di pintu Lut. Setelah berhasil membunuh Dajjal, Isa pergi untuk mendatangi suatu kaum yang dilindungi oleh Allah dari Dajjal, dan dia menceritakan kepada kaum yang dilindungi Allah itu akan derajat mereka kelak di surga. Karena itu, Allah pilih Nabi Isa untuk menghancurkan Dajjal. Kemunculan Isa di bumi ini adalah untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Isa akan muncul kedua kalinya sebagai pengikut Nabi Muhammad. Setelah turun Isa alaihi salam menuju ke Baitul Maqdis, tempat Dajjal dikepung oleh pasukan muslim, Isa alaihi salam memerintahkan mereka untuk membuka pintu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isa alaihi salam berseru, "Bukakanlah pintu." Mereka lalu membukanya, dan di balik pintu itu ada Dajjal bersama 70.000 Yahudi yang semuanya membawa pedang dan perisai. Ketika Dajjal memandang Isa, dia luluh laksana garam mencair di air, lalu melarikan diri. Isa alaihi salam mengejarnya sampai di gerbang Lut timur, kemudian membunuhnya dan mengalahkan Yahudi. 8. Nabi Isa memimpin dunia. Setelah Al-Mahdi wafat, Nabi Isa lah yang dilantik menjadi pemimpin. Tak hanya membunuh Dajjal, Nabi Isa juga akan menyelamatkan manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani, disebutkan fitnah dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini sangat besar. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak
sehingga kaum muslim terpaksa harus menyalakan api selama kurang lebih 7 tahun untuk melindungi diri dari penyerangan dan panah-panah Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj selama ini terkurung dalam sebuah tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Mereka akhirnya bisa keluar setelah secara perlahan-lahan melubangi tembok tersebut. Tembok Zulkarnain itu terbuat dari besi dan tembaga yang letaknya di daerah Georgia, Asia Tengah. Untuk mengatasi masalah ini, kaum muslim terpaksa harus bertahan di Bukit Tursina selama beberapa waktu, hingga akhirnya Isa berdoa kepada Allah agar mengirimkan bantuan, dan doa itu pun dikabulkan. Saat itulah Ya'juj dan Ma'juj berhasil diatasi. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Tirmizi. Setelah berhasil mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, Isa pun kemudian wafat. Menurut sejumlah riwayat, saat diturunkan hingga wafatnya kelak, itu terjadi selama 40 tahun. Dan kehadiran Isa ini merupakan salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat kubra. Intinya, misi Isa bin Maryam ketika turun ke muka bumi, sebagaimana diterangkan dalam berbagai hadis, sangat besar, bukan hanya membunuh Dajjal. Penjelasan Ya'juj dan Ma'juj akan kita jelaskan di episode berikutnya. Dan siapakah Zulkarnain? Semoga sahabat semua sabar menunggu. Sembilan, Nabi Isa pun manusia. Setelah kaum muslimin berkuasa di Palestina, selama akan kebaikan dalam masa imannya. Quran Surat 6. Demikianlah yang dapat kami sampaikan penjelasan Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga menambah keimanan kita. Dan apabila dalam video ini ada salah dalam perkataan, kami mohon maaf. Berikan komentar dan saran Anda semua di bawah ini. Tekan tombol like dan bagikan apabila kalian semua suka dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe Ilham Channel. Mari kita bangun channel ini agar dapat memberikan tayangan yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.